teman-teman, sobat muda yang aktif mengikuti IG saya ataupun TikTok di Masjid Visual Bangsa ya. Nah, hari ini kita melanjutkan course ya, Quran Universe. Dan ngopi bareng-bareng ya. Buat teman-teman yang bisa di Parakan Cangga perbatasan dengan Sukayasa ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Nah, kalian kemarin tentu kita sudah bicara tentang bagaimana respon kita itu akan menentukan nasib kita terhadap apa yang Tuhan kasih ke kita, entah itu nasib, jodoh, sekolah, atau pekerjaan, atau karir ya, kondisi keluarga, orang tua kita, teman kita dan sebagainya. Kalau boleh kita minta, kadang-kadang mungkin pasti ya, aku terlahir dari orang tua petani ya, biasa-biasa. Kenapa aku terlahir dari ibu pembantu rumah tangga, bapak tukang beca yang untuk sekolah itu mesti struggle gitu ya. Dari konglomerat kayak anaknya Om Hartono, pemilik Jarum yang kemarin barusan meninggal di Singapura ya. 4 anaknya, masing-masing anak itu punya warisan 52 triliun. Wih, keren habis ya. Jadi kalau misalnya kamu dapat warisan triliunan begitu, mau buat apaan gitu kira-kira ya. Nah, kadang-kadang overthinking itu ya terjadi karena apa yang kita cita-citakan itu tidak sesuai dengan realitanya, harapannya. Kita pingin ke sekolah itu bisa diantar jemput pakai kendaraan roda 4 biar nggak kepanasan, kehujanan dan sebagainya. Tapi faktanya ternyata kita masih naik motor gitu ya. Nah, pikiran-pikiran itu yang kemudian resah ya, galau, kemudian kita banding-bandingin sama teman-teman kita yang lain ya. Kita jarang untuk bisa mubar, jarang untuk bisa mabar dan sebagainya. Itu akhirnya kemudian yang bikin kita stres. Nah, stres yang berkelebihan itu akhirnya jadi depresi ya. Nah, kita belajar kemarin itu dari sosok penemu mobil Lamborghini ya. Awalnya ketika dia itu datang ke tempatnya Ferrari ya, buat ngasih informasi, ngasih masukan, bro, ini koplingnya mobil lo ini kurang bagus ini ya, keras gitu ya, kaku ketika pindah kopling, bisa nggak dibenerin? Nah, ternyata sama pemiliknya Ferrari dibilang, wah, kamu ini pengusaha traktor bisa apaan ya? Nggak bisa lah, nggak mungkin lah. Kamu itu ngomong-ngomong masalah mobil sport, udah kamu urusin traktormu aja gitu. Nah, orang yang mendengar orang meremehkan dirinya sendiri itu kan ini ya, apa namanya, gondok gitu kalau orang Jawa, tersinggung berat ya. Nah, kalau misalnya waktu itu pemilik traktor ini mutung, gondok ya, terus kemudian dia main pukul dan sebagainya, habis sudah ya. Tapi ternyata dia keren banget ya, masuk ke sini, kemudian dia otak-atik mobil Ferrari-nya, dan akhirnya dia tercetus ide bahwa oh, ternyata aku bisa bikin mobil yang lebih halus, lebih cepat kekuatan, lebih cepat kecepatannya. Maka karena dia diremehin sama Ferrari inilah, kemudian lahir mobil yang lebih keren, lebih cepat, lebih halus ya. Namanya mobil Lamborghini. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita diremehin sama orang lain ya,
mungkin kita bikin galau, mungkin kita bikin resah, bikin overthinking dan sebagainya. Nah, respon kita menentukan hasilnya. Kalau kita terus-menerus dalam kondisi itu, akhirnya ya tentu kita sendiri yang rugi kan. Tapi kalau kita meresponnya dengan oke, kamu boleh ngeramein aku, tapi aku akan buktiin bahwa aku bisa bikin karya yang lebih hebat daripada kamu. Nah, itu TOP BGT, bro. Ya, seperti itu. Begitu pula dengan kemarin kita udah dapat cerita tentang Steve Jobs. Steve Jobs itu pendiri, pemilik dari Apple, ya. Handphone yang keruak yang kita kenal itu. Tapi ada pada suatu saat dia dipecat sama CEO-nya, direktur-direkturnya, ya. Betul-betul dipecat, ya, diberhentikan. Akhirnya dia kembali ke rumah, dari garasinya dia otak-atik, dan kemudian lahirlah perusahaan animasi namanya Pixar. Nah, Pixar ini kemudian makin gede, sementara Apple yang tidak diisi oleh orang yang punya visi yang besar, akhirnya makin turun. Singkat kata, Pixar inilah kemudian mengakuisisi Apple, dan akhirnya Apple bisa tumbuh. Nah, ketika dia didapuk untuk itu, nah aku merasa katanya bahwa ketika aku diberhentikan itu seluruh gagasanku, seluruh potensi yang aku miliki, aku merasa itu yang paling hebat, yang paling aku ide kreativitas itu bisa muncul. Akhirnya lahirlah perusahaan itu. Nah, keren nggak, teman-teman ya? Nah, teman-teman, maka di siang hari ini, kalau kita mengalami fase-fase pikiran-pikiran yang kecewa, ya, kemudian galau, resah dan sebagainya, apa yang kemudian kita lakukan? Nah, salah satu selain dari sikap respon positif yang kemarin kita sampaikan, ya teman-teman, itu adalah kalau dalam istilah psikologi itu dikenal namanya manifest. Jadi saya menyampaikan kepada Tuhan tentang apa yang menjadi keinginan atau yang menjadi cita-cita kita. Ya. Ketika kita misalnya pengen habis ini lulus, ya, terus kemudian nanti bisa melanjutkan ke sekolah yang kita impi-impikan, mungkin di luar negeri, kemudian juga jurusannya jurusan yang kita harapkan, ya, bisa menjadi kebanggaan orang tua, kontribusi buat masyarakat dan sebagainya. Nah, itu bagusnya adalah kita tulis dan kemudian kita sampaikan. Kita sampaikan kepada Tuhan, kita sampaikan kepada orang. Supaya apa? Supaya mereka mendoakan kita. Bukan untuk sombong, ya, bukan untuk dipuji, tapi untuk mendapatkan doa dari mereka. Nah, itu istilahnya adalah manifest. Nah, kalau kita belajar kepada Al-Quran, teman-teman, maka kita akan menjumpai beberapa manifest yang terbaik yang dimiliki dalam sejarah, diwakili oleh aktor-aktor monumental, ya, para nabi dan para rasul. Nah, yang pertama kita belajar dari bagaimana Nabi Yunus, ya, ketika beliau berdakwah sekian lama di umatnya, mengajak kepada kebaikan, mohon atau kemudian membuat sebuah karya, tapi ternyata tidak ada followernya, ya, bikin status, bikin caption, krik begitu, ya, nggak ada yang follow, like, komen, apalagi share begitu. Nah, maka Nabi Yunus kemudian, ya, sebagai manusia juga kan, Nabi juga manusia, itu mutung kata orang Jawa, ya, atau pundung kalau kata orang Sunda, ya. Nah, jadi akhirnya kemudian beliau meninggalkan kaumnya, berjalan meninggalkan Mesir sampai ke Madian. Itu negeri sekitar Palestina, ya. Jadi melewati sekitar 4 atau 5 negara. Jadi kalau perjalanan itu sudah bisa lebih dari 1 minggu, ya. Karena dulu di Mesir itu
kan tidak ada laut. Nah, ini sampai mendekati ada dermaga, ada pelabuh, ada dermaga gitu ya. Nah, sampai di sana beliau naik kapal. Kapal-kapal yang lain sudah berlayar, kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus itu muter-muter aja. Jadi seperti dia itu ada angin puyuh gitu, topan gitu, topan lokal. Akhirnya kemudian diundi oleh nahkoda kapal. Beliau nakodanya mengatakan bahwa ini kayaknya kita ada beban nih, ada yang punya masalah nih. Jadi kita undi aja, kalau nanti orang yang namanya keluar itu sepakat ya, kita akan lempar ke laut. Diundi pertama yang keluar Yunus. Wah, ini Yunus nih. Diundi yang kedua Yunus lagi. Diundi yang ketiga Yunus lagi. Jadi 3 kali undian ternyata Yunus yang keluar. Ya, akhirnya kemudian mereka sepakat Nabi Yunus itu kemudian dilempar ke laut. Ketika dilempar ke laut, dimakan ya ikan hiu atau ikan paus, dan mereka atau ikan tersebut membawa sampai ke dasar samudra. Nah, menurut Ibnu Katsir dikatakan bahwa Nabi Yunus di dalam perut ikan itu selama 40 hari. Bayangin teman-teman ya. Jadi sudah dalam perut ikan, kondisinya malam hari dan di dasar samudra. Jadi ada dalam 3 kegelapan Nabi Yunus itu ya. Sampai kemudian hari ke-39 Nabi Yunus masih mencoba untuk mencari ini jalan keluarnya gimana, ini arahnya pulangnya gimana, bisa keluar. Ternyata kepada Tuhan itu masih tidak sesuai ya. Belum tepat. Sampai kemudian ke-40 beliau bikin prom yang ini di Allah ya. Yaitu dengan doanya yang terkenal, la ilaha illa anta subhanaka bikum dzalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, suci Engkau, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ini manifest kita bisa belajar teman-teman dari sosok seperti Nabi Yunus dalam Al-Quran. Jadi ketika kita itu ada tantangan, ketika itu ada masalah, kadang-kadang manusia secara umum itu kan yang dicari adalah solusinya. Ketika tidak punya duit, maka dia berangkat pagi ya, kemudian pulang larut malam, kaki jadi tangan ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bekerja keras luar biasa supaya bisa dapat duit lebih banyak ya. Nah, itu sih nggak salah, memang itu salah satu ikhtiar ya. Atau kemudian kita sering datang ke pertemuan ya, ikut training, ikut seminar, ikut buka YouTube dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tahu informasi ilmu-ilmu baru apa nih yang keren, digital marketing gitu ya. Supaya kita bisa dapat ilmu baru bagaimana supaya hasilnya cuan lebih banyak, lebih besar, lebih cepat gitu kan. Nah, ternyata nggak work juga ya. Yang dilakukan masih belum menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita belajar dari Nabi Yunus teman-teman ya, jadi manifest yang diakui atau diterima oleh Allah itu adalah sebuah kalimat tauhid ya. Beliau mengakui bahwa tidak ada Tuhan di Allah. Apa Nabi Yunus yang saja dan dasar mudah. Penumpang kapal ketika dikeluarkan